Kamera ada saya. Pakai putih, Pak. Ayo, yang masuk langsung ngambil kopi aja, Pak. Biar gak ngantuk, nggih. Eman nanti sampai jauh-jauh dari Kuningan. Anak kene turu lah, anak kene turu. Turu nang omah ae. Sesi ini kari sesi dagingnya, Pak. Yang tadi igo, saya kari dagingnya. Awal-awal pakai, Pak, yang gratisan. Nah, ini kan nyaman, wis nggawa kopi kabeh ini kan gak ngantuk ngono iki. Kamu pakai mic sana, ini tak gawe. Langsung ambil kopi aja, Mas. Biar gak ngantuk. Kalau ngantuk, ono kene ngantuk, tak kon turu mulih. Atau toko Kuningan rene ono kene ngantuk. Bisa menikmati matahari. Tar. Hoi. Enggak kater. Acara selanjutnya yaitu paparan mengenai toko bangunan yang simple, praktis, dan autopilot yang akan disampaikan oleh Bapak Jamadi selaku owner toko bangunan Rizky Abadi sekaligus YouTube dan Sutra Arsitek Channel. Kepada Bapak Jamadi dan tempat lalu bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi tentang solusi-solusi, tentang cerita-cerita cara menangani toko bahan bangunan yang paling simple, paling praktis, dan autopilot. Semi autopilot. Aku ke protes nemburi kok. Ya. Karena apa? Toko bahan bangunan yang kita pegang sendiri nggak mungkin bisa autopilot, teman-teman. Autopilot itu bisa kita laksanakan kalau modal kita di atas 5M atau sampai 10M. Itu bisa autopilot. Kalau di bawah 1M saya yakin nggak bisa. Karena manajemennya juga ribet, karyawannya juga banyak. Begitu, teman-teman. Endi materiku. Ya. Ini operatornya lupa ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru mengucapkan syukur kepada Allah kita berkumpul di tempat ini dengan suasana yang kekeluargaan. Tak lihat mulai datang nggak ada sing rumongso sugih, mulai datang nggak ada yang rumongso gak. Kita saling komunikasi, ketemu satu bicara, ketemu satu bicara, ketemu satu bicara. Saya yakin karena apa? Karena kita senasib sepenanggungan. Karena kita senasib sepenanggungan. Karena kita sama-sama mempunyai toko bahan bangunan atau yang ingin mempunyai toko bahan bangunan. Teman-teman, untuk memiliki toko bahan bangunan itu yang simple, yang praktis, dan kalau bisa itu autopilot. Pasti semuanya kepingin, pasti. Saya yakin pasti semua kepingin. Saya nggak kepingin angkat tangan. Bukan, no. Yang ada yang kepingin nggak bisa autopilot, yang nggak ribet, yang nggak kepingin angkat tangan tak kayak dua umroh loh. Umroh bareng sampai aku. Yang nggak kepingin tapi yo, saya kepingin. Umpamanya siapa yang kepingin autopilot? Pasti ngaco, nggak mungkin lah. Aku gak ngira kayak dia umroh.
Gini teman-teman, membuka toko bahan bangunan itu sebenarnya harapan kita itu apa sih? Harapan kita itu pasti kita ingin mendapatkan atau menambah penghasilan. Yang sebagai karyawan pasti kepingin tambahan penghasilan dari toko itu. Yang sudah mempunyai toko pasti ingin mendapatkan penghasilan yang lebih dari toko itu. Pasti seperti itu. Lah setelah mendapatkan penghasilan, pasti teman-teman ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan yang nomor satu, kesejahteraan nomor dua, kesejahteraan. Karena apa? Dengan pertambahan penghasilan pasti kesejahteraan pasti bertambah. Taraf hidup insya Allah meningkat. Yang tadinya naik motor, iso tuku motor. Paribasane masih elek-elek dedik. Nanti berkembang kepingin lagi yang lebih atas lagi. Pasti seperti itu. Nah setelah penghasilan bertambah, kesejahteraan meningkat, pasti yang diinginkan kebahagiaan meningkat. Kalau kita punya toko bahan bangunan tapi tidak bahagia, olah opo. Kita punya toko bahan bangunan besar, cabangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi ndase pusing, kepalanya puyeng, mikiri supplier, mikiri sales, jatuh tempo gak iso bayar, karyawan gak iso bayar. Ngapain? Ya tengok-tengok aja, yang penting aman nyaman. Begitu kan? Itu keinginan manusiawi semua orang, pasti seperti itu. Nah kalau kita sudah punya toko bahan bangunan besar, cabangnya akeh, tapi ndasip pusing, itu perlu dipertanyakan. Opo oleh? Kenapa kok seperti itu? Ya karena kita tidak mengatur. Ada ya, mungkin di sini ada, cuman saya nggak menyinggung teman-teman ya. Di sini tidak ada yang merasa tersinggung. Mohon maaf. Ada yang punya toko bahan bangunan 3 atau 4 orang. Omset satu toko itu 15 juta. Nek dihitung kan 4 toko itu 15 juta kali 4 60 juta. Kalau dihitung profit gampang-gampangan 10%. 60 juta berarti 6 juta. Penghasilan satu hari 6 juta, Pak, tapi saya pusing. Ngapain? Kenapa kok masih pusing gitu loh? Kenapa? Karena tidak diatur. Penghasilannya sedino 6 juta, tapi tengok noni sore nunggoi duit, kaya ndekem, kaya ndokan, kaya pitik ngendok. Lah opo? Nanjan penghasilan satu hari 6 juta, entekno 1 juta gawe rekreasi. Bener apa enggak? Entekno sing 1 juta gawe rekreasi, gawe mangan sing enak, mumpung sik kober, mumpung sik bisa. Begitu. Dinikmati. Kita kepingin itu, yang saya kepingin, yang dari grup atau dari viewer saya, yang saya inginkan itu bagaimana caranya memiliki toko bahan bangunan dan bisa dinikmati. Mumpung seisok nyetir dhewe ambek bojone mlaku-mlaku rono. Mumpung seisok mangan sate setiap kepingin apa kepinginane. Jangan sampai nanti kita kepingin iso tuku tapi gak oleh. Lah. Masa seperti itu? Apakah kita menunggu seperti itu? Enggak juga kan. Anak kita enggak pingin ditinggali akak-akak, enggak kepingin. Yang penting ngomong situ, motor situ, toko situ. Ya enggak, ya sudah itu saja. Yang lain dinikmati saja. Dinikmati, hidup itu dinikmati. Karena besok belum tentu kita masih hidup. Begitu. Oh ditumpo, marung ngono bayari sales pusing, Kalau pusing ya gak usah buka, siji ae dinikmati. Kalau keinginan saya ya, saya ini masih buka. Teman-teman jangan menganggap toko saya itu besar. Toko saya itu medium. Saya sering nge-share hasil saya sering nge-share hasil penjualan saya. Saya setiap hari itu omset saya itu, kalau dulu sebelum pandemi itu bisa sampai 30-40. Tapi sekarang 10, 15, 12. Tapi saya nikmati dan saya syukuri. Karena apa? Karena sudah saya atur. Oleh 10 juta, bayar sales 8 juta. Kan lumayan. Oleh 10 juta, bayar sales 7 juta.
Ini oleh 10 juta, maru bayar sales 15 juta. Torok duit itu kok kesak, torok duit itu kok kesak. Ya karena apa? Karena nggak diatur. Nggak diatur. Bisa seperti itu bisa. Dan bisa nyaman. Yang penting itu nyaman, teman-teman. Yang penting nyaman. Nah kepinginku itu, aku duit toko iku gede, karyamane manut, ya, cabangnya akeh, ya. Terus iso jalan-jalan. Ya itu kepinginan saya. Siapa yang kepingin seperti itu? Saya. Kabeh, Pak. Gak sampean tok. Kabeh seperti itu. Tapi maukah berubah seperti itu? Kalau punya keinginan, aku kepingin nang Surabaya. Tapi sama melakukan nang Malang. Apa bisa ketemu kita? Lah untuk menuju seperti itu kita harus merubah mindset kita. Bagaimana caranya toko itu so nyaman. Saya nyun sewu. Bapak-bapak, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun. Kalau dihitung sebenarnya saya itu masih oyo sampean. Tapi karena dari 3 tahun itu saya merasakan, saya evaluasi. Kenapa sih toko itu seperti ini? Ya apa caranya so enak? Ya apa caranya dodol enak? Ya apa caranya sales bisa terbayar? Ya apa cara? Itu saya atur sedikit demi sedikit, sedikit. Perlu modal. Saya aturi. Sebenarnya saya memiliki mesin kasir itu tahun 2016 itu nilainya itu bukan 30 juta sebenarnya, lebih dari itu. Satu paket waktu itu 10 juta. Setelah itu sudah bisa berjalan, saya tak ceritani di sini. Satu paket saya beli 10 juta. Pola apa sih? Saya itu mau terus terang mau menjalankan syariat Islam yang kelima. Tak pikir aku kok ono ngene Mekah nang ditakoni rek. Regane PVC ki piro, Pak? Regane wesi 8 ki saiki piro, Pak? Regane pasir sapi ki piro, Pak? Lah terus mosok sih Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik 70.000 kan? Enggak seperti itu juga kali ini. Akhirnya saya berpikir seperti itu. Akhirnya ada iklan di belakang mobil, mesin kasir. Langsung tak telepon. Teng 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 teng. Ya Pak, segini Pak paketnya gini. Yes, tekan Mbak saya perempuan waktu itu 10 juta. Setelah itu sampai saya mau berangkat haji, gak iso gawe Pak, gak bisa pakai karena yaitu item barang toko yang kita isi itu ternyata banyak banget. Putus asa saya, sampai budal haji gak iso gawe. Tapi wis tak percaya nona ini saudara saya, adik saya yang nunggu wis gak melaku jadiku, pokoknya teleponku tak pateni masalah urusan ini. Setelah itu habis ibadah haji 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ketok CPU tengok-tengok, ketok printer tengok-tengok, ketok monitor tengok-tengok di meja. Istri saya itu gini, iki duit 10 juta, wingi itu kok ada gelang kue ngelontak. Saya gitu jiarno kok gini. Akhirnya saya terpacu, karena saya merasa bersalah. Saya isi Pak siang malam. Saya bilang ke sampai 3 bulan, enggak 3 bulan sebenarnya itu, lebih dari 3 bulan. Setelah itu bisa pakai. Setelah bisa pakai, kok nyaman ternyata. Kok nyaman ya kayak gini ya. Ambil lagi yang kedua untuk laporan, yang satu untuk jualan, yang satu untuk laporan. Setelah itu toko kok tambah lagi selaris. Untuk antri, beli lagi satu lagi. Jadi 3 paket. Kalau yang saya pakai F-Pos itu 1 komputer ini harus ada 1 software. Harganya 2,5 juta. Sekarang saya pakai 4 komputer, 4 software. Dan nggak bisa integrasi ke nggak bisa. Seandainya saya di sini saya ingin melihat hasil penjualan saya harus bawa laptop ini yang ada softwarenya. Kemana bisa sebenarnya? Cuman ada softwarenya dan harganya mahal. Nah setelah itu nyaman. Akhirnya kan saya buka YouTube, tak tunjukkan teman-teman itu yang bagaimana caranya mengatur keuangan. Harus begini. Akhirnya banyak yang tanya, Pak ini berapa? Pak ini kok enak Pak? Akhirnya saya kasih alamat yang punya software itu. Yang tanya mungkin ada yang saya kasih langsung alamatnya. Saya tidak ikut campur tangan di situ. Aku gak dadi maklare. Timbangan aku sampean takoni, kok bati 500.000, bati 300.000, tilpune nang aku. Pak iki apa gak kena digawe? Wang.
Saya nggak mau seperti itu. Sampai langsung hubungi yang penyelenggaranya di luar saya. Karena saya juga nggak mau, karena mau ribet lah Pak saya itu. Kalau bisa itu ngekei apapun, kalau bisa itu nggak berharap kembali. Setelah itu saya lama ketemu Mas Arif ini. Ya ini kok paling nanggoni sober mana? Ini saya kenalkan nama saya. Nama saya Jamadi. Belum kenalan nih Mang Beyono, saya nggak kenal. Nama saya Jamadi. Ayo lanjut. Saya punya toko. Ini toko saya ya, makanya nggak gede Pak, toko saya itu nggak besar. Ya medium saja. Lanjut. Ya, kenapa kok punya toko bahan bangunan? Karena keunggulan toko bahan bangunan itu tidak perlu ijazah, mudah dan tidak perlu keahlian khusus. Kadek ngenteni S1, S2, S3, S4, S5, S lilin kadek. Iso moco, iso nulis, iso buka toko bahan bangunan. Pasti. Ya enggak? Siapa yang S1 sekarang? Ngacung. Podo ae ambek aku sing lulusan SD. Podo. Siapa yang S2? Podo. Nah tukang toko bangunan pasti yo tengok-tengok jadi dideloki batiku piro. Nggak perlu S1, S2, nggak punya keahlian khusus, arsitek, insinyur, gak kanggo. Dua, resikonya rendah. Yang calon-calon ini, ada yang dari Kuningan ini calon punya toko bangunan. Resikonya rendah karena apa? Tidak basi, gak kayak marung ini Pak. Marung itu basi. Saya pernah buka warung sate. 1 hari nggak laku. Waduh, sentek sak bondo-bondoe. Ya, itu warung sate. Wes situ tok ae contone gak kakek. Terus tidak ada penurunan harga, adapun nggak signifikan. Yang ketiga, tidak mengiringi tanggal expired lain dengan apotik. Lanjut banter noe gak wis. Terus tidak perlu pergi kemana-mana, ya kan? Ya kan? Tapi juga tidak moro-moro gak kemana-mana ngono, enggak. Supplier datang mengirim barang ke kita, kita menjual. Tapi ya gak doprok dong ngono, gak iso ngopi, gak iso sembarang ngono ya enggak lah. Ya dinikmati. Aku jam 09.00 tak tinggal ngopi ya, Di. Tinggal ngopi nang warung kopi ngedabur sapa sing gak penting diomong. Iya, bener. Sama tanyakan istri saya. Istri saya juga gitu. Habis masak, habis apa? Resik-resik nang omah jam 09.00 kait nang toko. Lah, apa toko iso mlaku dhewe kok meneng-meneng ditunggoni ae. Gak ocol tokone. Iya gak? Aja guyu tak senengane kecinta ngene. Terus waktu kita luang, kalau diatur, kalau nggak diatur, ngentote gak iso, ya nggak? Kalau nggak diatur kita tengok-tengok ono wong tuku, iki piro Pak? Ono wong tuku, iki sales bayar piro Pak? Ono ada datang lagi, Pak iki dinyang ya apa Pak? Sembayangnya kadang-kadang gak wiritan, plengking, apa lah? Aku selak toko ini selak wong tuku, iya. Sing rumangsa mantu-mantu, Bos. Waktu untuk beribadah luang. Ya, kalau diatur, dibalik nama kalau diatur. Ada perkunya if jarine anu Pak Bowo. Ada if-nya kalau diatur. Sampeyan tahu Satu Jaya? Toko Satu Jaya. Nyun sewu ya, ngoyo ae gak iso. Ngoyo iki diwadahi botol ini, Pak. Omsetnya 300 juta satu hari. Satu hari 300 juta. Tapi ya itu, nggak bisa meninggalkan toko karena tidak percaya dengan karyawan. Ini saya ngecek barang keluar ket mulai kenisito indil ya dicek. Yo ya lah, apa sih kok nemen nih, kok Cina jadi Cina. Sorry. Waktu untuk keluarga luang, saya kemana-mana seminggu paling saya di toko itu 3 hari. Tanya istri saya, apa perlu ben metu aku nge-share nang grup? Apa perlu aku ben metu nge-share nang grup? Aku nang Malang, aku nang Kudus, aku nang Semarang, aku nang Wali 5, Wali 6, Wali begitu. Enggak juga, lanjut. Ya, permasalahan yang ada di toko bahan bangunan. Biasanya itu nomor 1 kendalanya itu keuangan. Keuangan itu pendapatannya gak cukup gaya bayar sales. Apa karena nggak diatur. Yang kedua, utang piutang supplier juga termasuk hubungan dari keuangan. Yang ketiga, permasalahannya tidak bisa meninggalkan toko. Karena apa? Karena nggak diatur. Yang keempat, turun naik harga. Maksudnya gini, turun naik harga itu
kita nggak bisa meninggalkan toko karena turun naik harga. Wesi saiki mudun, mau kita turunkan, apa kata kita kan? Apa kata kita? Karyawan nggak tahu, mangi didol 80.000, ampun katakan besi 10-80.000, pasti tanya kita lagi. Permasalahan semua itu solusinya cuma satu loh, 4 loh. Mek satu dok, harus punya mesin kasir. Saya tidak mengarahkan sampai ke sobek, tidak mengarahkan dari awal. Nyusul Pak, saya sejak buka channel itu yang menawari saya itu untuk mesin kasir itu banyak. Pak, saya mau menjadi vendornya. Pak, saya mau menjadi. Tapi semuanya itu nggak ada yang semurah ini. Kalau memang ngomong yang gratis, ya banyak. Cari di Play Store, gratis mah. Tapi apakah bertanggung jawab? Apakah kita kenal dengan orangnya? Mari ngelebokno item barang 3 bulan tingkung sampai matane kuwi sampai apa namanya meripati sampai abang sing rumangsa guyu sing rumangsa guyu karo aku gak noleh dilebokno 3 bulan klik dadae ilang apa gak kaya toko roboh jerih payah kita 3 bulan gak ono artine Mbak. Kenapa? Mari ngono mencari gratis takono. Ya apa kita kok iso kemurah hilang itu? Ya gak ada cak nyari gratis. Ya, kau yang tahu jawab. Ini meskipun murah, tapi ada yang tahu jawab. Data yang sampai masukkan nggak mungkin hilang karena disimpan di server. Servernya ono sing tahu jawab. Ono ilange, kampleng ono sobek. Kan gitu saja. 5.000 sok kamplengi wong, Bos. 5.000 sok nyelatu wong. Lho nyewu ya. 5.000 lho sok nyelatu. 5.000 tok, 5.000 bakso sak mangkok gak cukup. Tapi iso ngilono. Ya ampun gatel yo. Selanjutnya untuk persaingan itu mau dibahas Mas Bowo, meskipun di YouTube-nya seperti itu. Toko bahan bangunan dimanapun bersaing, tapi prinsip saya untuk menjadi toko yang baik, karena toko itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Toko itu bukan perang, saudara-saudara. Sampeyan camkan mindset itu. Toko itu bukan perang. Nek perang sampeyan kepengin ono sing mati. Ya. Wah, aku tak dodol murah rek. Wak. Omset tuku akeh, tonggoku kok cek gak payu, mareng ngono cek tutup. Sampeyan kalau punya pemikiran seperti itu, sampeyan sendiri yang mati. Terserah sampean percaya atau tidak, monggo. Terus toko itu tidak ada yang menang karena bukan lomba. Nek lomba itu didoleki juara 1, 2, 3. Tapi nek sampean kepingin menang, gak ono juarae. Kalau kita mau kolaborasi, ayo sak konco sing rukun. Dodol sakmene. Dene gak gelem rukun, ya gak masalah. Ya dodol apa anane ngono. Kita kerjain dolek untung, Bos. Bukan cari omset. Wingi tak share nang grup. Ono toko yang tidak bisa memperbaiki mobilnya. Percaya tidak, 1 hari omsetnya 50 juta. 50 juta. Tapi sing didol semen, bataku, watu kumbung, bejat motore gak iso dandani. Omset 50 juta, seandainya dia tahu dan punya mesin kasir, mungkin profitnya 1,5 juta. Montore 5, mobilnya 5. Karyawan ini pira montore 5? 10. Dorong sing nunggu toko 12. Elek-elekan wong siji 1.000. 1.200.000. Dengan jeripaya seperti itu, keringat bercucuran oleh 300.000. Alun dia mek dodol baut, gadek ngirim, ya, gadek ngirim. Ono wong tuku baut kulak 500 didol 3.000 pinten Pak 3.000 dinyang ah. Kangiro dinyang. Oh, ada yang mindsetnya seperti ini Pak, kalau jual baut itu lama nek toko sampean itu gak patek laris. Kalau toko sampean itu lengkap dengan alat-alat teknik, pasti banyak orang tanya baut. Saya nggak merumukan, ini tempatnya bukan tempat untuk. Bisa pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Kenapa? Bahasa Indonesia. Oh, Pak. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
maaf. Iya, Pak. Bahasa Indonesianya apa? Tel tadi. Tutun di Mang, tutun di. Nyampe mana saya tadi, nyampe mana? Omsetnya satu hari 50 juta. Dan tadi motor sampai bejat gak iso. Memperbaiki mobil sampai rusak gak bisa. Omsetnya 50 juta satu hari. Loh, satu hari. Pengiriman tertunda sampai 4 hari. Mau? Gak usah tahu lah. Ada seperti itu ada. Kalau kita ngejar omset, ya dodol semen tok ae kok apa sih murah. Tapi gak ono sing nyantol nang kesak, Bos. Gak ada yang masuk ke saku kita. Kita jual semen 1000 sak. Ya, 1000 sak dengan harga. Lah opo tadi borone semen Gresik? Goblok amat. Kenapa mau jadi boronya? Ya kita cari yang ada untungnya, nyambut kain dolek. Kita kerja itu cari profit, Pak, cari untung, Pak. Kalau memang kepingin gak cari untung, ya tanggung dinas sosial sana atau panti asuhan, nggak apa-apa. Memang tidak di sana tempatnya. Kalau tempat kita ini tempat untuk kerja, halal itu, profit itu halal, semuanya halal. Iya. Selanjutnya, aku nih kan panduan ini gedabur sih. Permasalahannya masalah karyawan. Kalau masalah karyawan itu kekeluargaan saja. Karyawan itu gini, teman-teman, saudara-saudara. Untuk masalah karyawan, kita dari awal sudah tunjukkan job deskripsinya apa. Kamu nanti seandainya bagian pengiriman, kayak Mas Bowo tadi sama dengan saya. Saya tidak pernah mengangkat karyawan itu sebagai sopir, sebagai kasir, sebagai kuli, tidak pernah. Yang saya angkat karyawan yang mau, yang jujur, yang manut. Mas yo gak pinter, nek pinter karang minteri. Yang manut, yang jujur, sing akas. Itu tanda. Setelah itu nanti karyawan itu kan rata-rata muda. Nanti kalau pegang setir 1 hari, 2 hari, 1, 3 hari, sudah bisa dengan sendirinya dia seneng bangga, Bos. Setelah itu dia bisa nyetir sendiri. Sama seperti itu. Kalau kita ngangkat kasir, akhirnya ngasih toh, ini ya tetap ini rame. Lah nek tokone sepi, gak gelem madai baut, gak gelem nimbangi semen. Kenapa seperti itu? Enggak. Yang mana yang mau, yang mana yang jujur. Itu aja, manut wis nomor 1. Setelah itu produktivitas karyawan. Karyawan itu gini, saudara-saudara. Karyawan itu sama dengan komputer, laptop ini. Kalau kita perintah, berangkat. Kalau nggak kita perintah, ipok-ipok garu. Contoh gini ya, kita biasanya toko kita biasanya rame. Karyawan 8 orang, mobil 4 katakan seperti itu ya. Kok tiba-tiba toko itu agak sepi. Kalau memang biasanya itu rame terus sepi, pengiriman nggak ada 1,5 hari. Meh ndaniyo sampean delok wong 8 tengok-tengok. Nanti juga ngono. Apa gak sepet meripat ya? Lah, dari hal-hal seperti itu kita tunjukkan pekerjaan. Contoh seperti saya, padahal pakui kok, potongono kabel, wadahono semen, wadahono iki. Seperti itu kalau memang sudah sepi. Dan itu kita menunjukkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Amplas bulat, itu potongono 1 meteran. Amplas bulat dipotongi 1/2 meteran. Amplas lembaran kita bulatkan, dikasih barcode. Itu semua pekerjaan cicilan. Pekerjaan cicilan, karena apa? Nanti kalau waktu rame, Pakku tinggal ngambil. Kluk. Amplas tinggal ngambil, kak leren ngotot-ngotot. Kabel ada orang beli kabel 10 meter. Saya tuku wong 6. Ngotot kabel gini, kemeringet. Marang dijak ngomong, gak gelem. Boleh apa hitung-hitung ukurane. Lali. Nek lali, lupa. Ngotot itu ngolor. Lupa, ya. Wedi lupa akhirnya digajak ngomong sampai konsumen, gak gelem ngomong. Pak, enten keran, Pak. Bakule bisu kok judes ya bakule. Ya.
Nah, pekerjaan itu namanya pekerjaan cicilan, saudara-saudara. Kita waktu karyawan kita nganggur, kita tunjukkan pekerjaan itu 1 hari, 2 hari. Nanti kalau sudah terbiasa, tempat saya itu nggak ada karyawan nganggur. Tapi itu kekeluargaan tetap. Kita merentah ya gak kok. Wadah kok. Enggak. Nah, masih tolong ngono gak. Enggak, nanti sudah terbiasa dengan sendirinya. Dan gini loh saudara-saudara, karyawan itu sebenarnya itu juga sungkan. Sungkan dibayari nganggur. Coba wis ngene ya, ana sampean ngangkat karyawan situ ana kono, sampean kon tunggu tok sampean bayari 1.000. Kon tunggu tok begini tak bayar 1.000. Kira-kira gelem ta enggak? Iya, bener ta enggak? Karyawan sama manusiawi, sungkan. Lah karena kita tidak bisa mengatur, memanage, harus kembali ke toko. Aku tahu cerita, saya pernah cerita di YouTube saya, di channel saya. Ada orang itu saya tanyain hasilnya 1 hari itu berapa. Ada di situ lupa saya. Ternyata malam-malam telepon saya, Pak, saya sering lihat YouTube, setelah itu konsultasi. Pak, saya ini ngatur toko sudah apa Pak ya, putus asa Pak. Tiap hari nombok. Saya tanya, sampean 1 hari omset sampean berapa sih Pak? Saya bilang gitu. Oleh jawab ya Bang, tidak tahu. Ono ambung duit toko gak oleh penghasilan 1 hari. Ada yang seperti itu? Ada. Ngacung tadi. Gak bisa deh kamu. Oh, penghasilan 1 hari. Penghasilan, bukan omset, bukan profit. Penghasilan 1 hari. Oleh piro sampai 10, 15, betul seberapa? Enggak tahu. Loh, enggak tahu terus bagaimana, apalagi kepingin tahu profit. Masuk. Harinya aja enggak tahu. Bukan enggak nanti duwe oleh 2.000 selesai teko 1.500. Oleh 2.000 mana cicilan sepeda motor. Oleh 2.000 mana gak tuku lampu terasa. Ya terus masa seperti itu namanya manajemen toko. Toko itu sudah usaha Pak. Toko itu sudah besar Pak. Kelontongnya kadang-kadang yang sudah toko kelontong yang omsetnya 1 juta itu kadang-kadang diatur. Kita yang puluhan juta masuk ya kayak botekan gitu. Kayak tempatnya botekan tahu gitu. Botekan itu tempatnya bumbu. Ya seperti itu. Botekan itu seperti itu. Uang toko harus masuk ke toko. Boleh kita ambil, boleh menyambut kali Kak. Katanya Mas boleh kita dibayar oleh toko atau kita ambil profitnya saja, meskipun tidak semuanya. Seperti itu. Terus lanjut. Itu semari ya terus. Nah, ini mendiagnosis kesehatan tubuh. Siapa sih ilmu ini Kak? Suhu. Siapa sih ilmu ini Kak? Suhu gak ono. Contoh supplier Wanijaya. Utangnya berapa nota? 3 nota, 17 juta. Kita bagi termennya hariannya berapa? 30 hari. Dari itu 17 juta dibagi 30 hari. Kebutuhan harian untuk membayar supplier ini 567.000. Satu supplier, semua supplier kita atur seperti itu. Tes. Caranya dolen apa Pak? Notanya di total. Lo pegel bos, ya harus punya mesin kasir. Kita tinggal buka saja. Tanya mesin kasir, sir. Wanijaya itu buka begitu ya sir. Tanya mesin kasir. Klik tangannya gelem jawab. Misalnya mau nyuruh karyawan sip Pak kalau totalnya, wah mari-mari. Setelah itu semuanya dijumlah seperti itu. Kebutuhan harian untuk membayar supplier ini perlu toh. Biasanya supplier bukan 3, 4, 5, 10 kadang-kadang seperti itu. Ya dijumlah seperti ini sesuai dengan termin pembayarannya. Ada yang 45 ya dibagi 45, ada yang 60. Nah ini kebutuhan Anda harian kalau memang imbang dengan pendapatan termasuk sehat. Meskipun nggak walafiat. Kalau sama itu masih sehat, tapi nggak walafiat. Sebenarnya harus di atasnya. Pendapatan Anda 12 juta, bayar supplier kebutuhannya. Di tempat saya itu saya atur Pak. 1 bulan ke depan ke Solo. Negara duwe rencana anggaran pendapatan negara RAPBN
Saya punya Pak, setiap bulan pegawaian yang biro sak jam. Oh, kegoikan sebelah ini tanggal sampai ini. Karena ya itu tadi harus mesin kasir. Paling enak sebetulnya. Jadi saya untuk tanggal minggu depan atau bulan depan atau besok, oh aku kok bulan itu sebelah ini sampai ini. Dia kalau supplier itu tengok orang kata kok akan begini. Dia kalau supplier orang balik rumus kata kok itu kena wadewe. Oh kena dikai sesu. Seperti itu. Jadi kita nggak reko-reko, nggak menerka-nerka. Oh besok saya kebutuhan. Oh jok toko itu ditumpuk, tapi bengi sih mikir. Aduh awalnya nunggu toko siang sudah seharian di toko, tapi malam besok waktu nunggu dia sembilan 20 juta uang dari mana? Jangan seperti itu, tinggalkan itu wes. Tinggalkan hal seperti itu. Kalau kita sudah bisa mengatur kebutuhan toko setiap hari itu tahu. Kalau kita sudah manage seperti itu, lanjut. Terus konsumen, terus siapa sih punya nota? Siapa yang punya nota putih sampai dengan hari ini? Yang punya nota putih wong tuku gak bayar sampai dengan hari ini siapa? Ya, Nadia umroh bareng. Kita ini menjual retail, Pak. Kita ini menjual itu retail. Kecuali memang orang-orang tertentu yang bisa dipercaya. Kalau di toko saya lebih baik jelas di depan daripada rame di belakang. Jelas maksudnya dijelaskan. Pak, saya tidak mengutangkan. Pak, saya itu seminggu sekali ke sini, Pak. Nanti ini setiap Sabtu saja saya bayar. Bisa transfer. Bapak pesan apa? Langsung telepon saya atau WA. Notanya saya kirim, sampai transfer, baru saya kirim. Itu alasan klasik Pak, biyen dulu itu seperti itu. Seminggu sekali kita datang karena kita buangnya cash. Sekarang uang bisa jalan sendiri, mencolot. Seperti itu. Apapun bentuknya. Kalau kita dari awal sudah nggak tegas, di belakang tidak ada menangnya. Ya Pak wes sudah berupa rumah, berupa keramik, berupa kusen. Sudah jadi seperti itu, utangnya tinggal 20 juta. Apa kusennya kita bawa? Nggak mungkin, kita juga butuh biaya untuk membongkar. Apa semuanya di DPI? Nggak bisa seperti itu. Yes, kita jelaskan di depan. Kita brand toko kita gak ngutangi, jahat gak wes. Daripada barang di tempat orang nggak jelas bayarnya, lebih baik kita lihat di toko kita. Nggak laku sekarang, besok pasti laku. Setelah diutangkan orang, diutangkan bayarnya nggak jelas, ada lagi datang beli cash. Pak, besinya sudah habis, tak utang lagi Pak. Syukur, cokor. Terus, tidak ada terima kasih. Terus tidak ada terima kasih. Ya sudah itu saja. Yang perlu ditanyakan nanti ditanyakan. Kenapa sih kok saya bikin suasana seperti ini? Ben gak ngantuk. Pola emari mangan. Sementara itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Yang perlu ditanyakan monggo di sesi tanya jawab. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya sudah. Iya, barangkali ada yang butuh kaos, masih sisa kaos saya. Saya gantian aja, ganti apa saja. Kemarin karena di grup itu banyak, Pak saya pesen kaos juga. Ada itu tinggal berapa, 15 atau berapa? Moga bukan ingin, ada itu masih di bawah itu 15 biji. Ada yang besar kok, ada yang besar ada itu. Sementara itu dulu, kepala dodolan ini sebenarnya itu bukan jualan, saya nggak untung kok itu. Kalau yang di bawah tadi memang itu jualan saya, itu dagangan saya. Kalau masalah jualan di bawah saja. Ini di sini waktunya berbagi. Demikian teman-teman, barangkali ada yang kurang dalam penyelenggaraan ini, baik itu tempat atau hidangan. Barangkali nanti ada uangnya yang belum dikembalikan, sampai ambil saja. Sudah saya siapkan semua kok di dalam amplop itu. Saya siapkan, saya juga nggak mau kalau misalnya berbagi tetap berbagi. Barangkali meskipun berbagi, meskipun gratis, ada yang kurang dari jajannya yang kurang bagus.
kopi kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tetap seperti di video saya, kita semua dan saya sendiri ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga apa yang saya bagikan ini, menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Saya tidak ingin jauh ya, saya tetap kembali lagi ya. Aplikasi ini sampai pakai, alhamdulillah. Gak sampai pakai juga, alhamdulillah. Karena ini merupakan ide saya, karena ini merupakan apa ya? Tak lihat kok murah dan praktis. Itu saja yang ada di benak saya. Nggak ada saya ingin aku kok oleh toko sobek. Enggak, insya Allah enggak. Kalau mau dipakai monggo, tapi sampai enggak pakai rugi saja. Di situ sudah tercatat 7.000 item. Nanti itu sampai keluarkan enak sobek itu. Saya punya AirPods itu ya. Kalau saya ingin mengeluarkan item saya ke Excel, itu saya bayar. Setelah saya perbaiki item-item itu, karena item yang saya perbaiki itu banyak, biasanya saya keluarkan Excel dulu. Itu memasukkan lagi, yaitu ada biayanya. Kalau ini kita bisa keluarkan sendiri, download sendiri, setelah itu kita upload lagi ke dalamnya sendiri, gampang. Dan keuntungannya sampean sudah saya wakofi item barang toko yang jumlahnya 7.000 wakofi ini, muka-muka bermanfaat. Ya, itu 7.000 itu hasil kerja saya siang malam termulan lebih. Sing tahu lebokno guyu, ngacungo sing tahu lebokno. Itu loh, pernah masuk, ada lagi tuh. Ono sing di grup itu Mas Aril itu 8 bulan nggak selesai memasukkan item barang itu. Memang ribet Pak. Bukan apa-apa, memang ribet. Ini Mas Aziz 3 bulan barang lo hilang. Siapa sih ditakoni? Menjadi gratis. Ya seperti itu. Itu 7.000. Setelah sampai bayar 150.000, sampai sudah mendapatkan itu. Sampai gawe selama 45 hari. 45 hari gak cocok. Oh posok bagi kok suwek kabeh gini. Gak cocok, lepas. Saya nggak ada kepentingan. Tapi kalau memang pelayanannya bagus, gak sampai gawe, keliru sampean. Murah gak sampai gawe. Daripada sampean beli alatnya, beli perangkatnya kayak saya memang belum berpindah ke ini karena ya itu tadi, karena baru selesai bangunannya omai kadadian. Kemarin di grup itu rame, ada yang minta full multi pajak, multi bisa multi gudang, bisa. Tapi gawe opo awak dhewe itu kok pecel iwak peyek itu kan kepangan. Kita pegang HP. Iso mek WA, ya, SMS transfer, WA, SMS transfer. Malah kayak fitur-fitur yang gak kanggo kan regane 15 juta, 30 juta. Kayak opo itu mesti 1 jutaan ae. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kalau memang itu dibutuhkan, di develop bisa. Kalau udah bangun omah, kebutuhannya itu gak keluarga loro anak siji. Malah gak ya omah, kamarnya pitu. Apa gak kakean sih dipelihara? Seperti itulah teman-teman. Nanti kalau memang berkembang, marung tuku maju, gak omong maneh, segede maneh, gak omong maneh lah. Seperti itu saja. Dan memakai aplikasi seperti ini tidak ada sulitnya. Yang sulit yang tidak mau. Kurang goblok aku. Saya ini lulusan SD, tamat memang saya SD. Terus SMP ya tamat, masuk gak tamat, ngomong lah. Terus SMA melanjutkan. Tapi lulusan aslinya lulusan SD lah. SMP tamat, SMA melanjutkan. Ya. Saya saja yang umur 52 bisa. Apalagi yang teman-teman yang masih muda-muda ini. Tinggal mau apa enggak? Memang ada. Wong pakai aplikasi seperti ini, orang punya mau pakai aplikasi seperti ini, itu tinggal kebiasaan. Kita pegang HP, nggak pernah kita buka fitur itu, nggak tahu fitur itu apa. Kalau kita utak pencet, dan dari mana itu mana, sama seperti ini, nggak tahu nyopir, ya, delok tahu nyopir gini selama setahun delok tapi nggak setir, bisa apa enggak? Nggak bisa.